بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumit tamam. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal muhlisin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada subuh yang mulia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan istiqamah hingga akhir hayat nantinya. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan kepada seluruh para alim ulama, taqaddimin, ta'akhirin, dan yang muktabar, termasuk para ulama ahli masa yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam masjid, TKM masjid, dan seluruh jamaah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita tentang kajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakan olehmu hai Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu ahad. Bahasa Al-Quran ahad, terjemah kita esa. Jikalau ditanya subuh ini belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran Allah telah mengatakan ahad. Yang mengatakan ahad itu siapa? Allah. Ahadun, esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada segala perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau ditanya langkah yang pertama, Allah itu ada, kita jawab ada. Adanya bagaimana? Salah satu jawabannya ada yang bersifat esa. Karena kalau ada selain ada Allah itu tidak esa. Yang esa hanyalah Allah semata. Adapun ada selain Allah itu tidak esa. Maka oleh karena demikian, kalau ahad bahasa Al-Quran, bahasa kitab adalah wahdaniyah. Sering dulu kita menghafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah.
bahasa Allah dalam Al-Quran ahad, bahasa kitab wahdaniyah, bahasa kita esa. Maka subuh ini bagaimana hakikat makna esa yang mesti kita akui dengan sebenarnya. Sering juga kita baca dalam doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayat la syarika, la tidak ada, la yang tulisannya panjang tidak ada. Jadi la itu ada dua. Kalau la yang tulisannya panjang dibaca pendek, bahaya. Besar atau kecil, yang namanya bahaya nggak ada besar, nggak ada kecil, tetap besar. Apalagi bahaya akhirat, itu besar. Ini lam alif, beda lam alif dengan alif lam. Ini panjang bacanya. Sering orang kalau dibaca tak panjang, tak boleh. La dalam bahasa Arab ada dua, ada la nafi, ada la taraji. La nafi, la yang bermakna tidak. Tapi kalau la taraji bermakna sungguh, la'allakum tattaqun. La di situ tak panjang. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. La di sini la syarika, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Tapi kalau la kita bacanya tulisan panjang, kita baca pendek, la syarika lahu, sungguh ada sekutu bagi Allah. Na'udzubillah. Sama seperti ucapan la ilaha illallah. Itu juga ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. La di sini juga la yang bermakna tidak. Kalau la yang bermakna tidak kita baca pendek, la ilaha illallah, umpama, na'udzubillah, itu bermakna sungguh ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Hati-hati dalam pengucapan. Jadi seyogianya tingkat kita masih awam, belum tingkat khawas dan khawasil khawas. Kalaulah memang berzikir menyebut Allah, itu lebih baik pakai aturan tajwid, lebih selamat. Jangan disepelekan ilmu tajwid. Tak pikir ilmu tajwid itu untuk anak TPA, bukan. Untuk kita, sampai kapanpun kita membutuhkan ilmu tajwid. Kalau ada yang mengatakan tidak demikian, nah itu wallahu a'lam. Berhati-hati. Saya ulang, la syarika, la tidak ada. Ini la tersebut gabungan daripada lam sama alif. Maka bentuknya seperti ini. Pertama lam, kedua ditarik alif. Makanya panjang. Huruf lam yang berbaris fathah bertemu dengan huruf alif yang tak ada baris, itu mad tabi'i, sering kita dengar, atau mad asli, panjang minimal 1 alif 2 harakat. Kesimpulan yang pertama subuh ini, kalau membaca tulisan Al-Quran, tidak selain tulisan kitab Arab, Al-Quran itu mesti baca yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Kalau yang pendek kita baca panjang, tambah 1 huruf. Kalau yang panjang kita baca pendek, itu membuang huruf 1 huruf. Contoh seperti ini, tak jauh. La ini ada 2 huruf, panjang dia, kita baca pendek, kita telah membuang 1 huruf Al-Quran. Sebaliknya, la taraji yang la'allakum tattaqun, ini la tersebut bermakna bukan tidak. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ada la yang berfaedah taukid sungguh, maka la tersebut
tak boleh baca panjang bermakna tidak. La yang panjang tak boleh baca pendek bermakna sungguh. Maka ketika baca la syarika, dalam hati kita engkau tidak ada sekutu Allah. Itulah makna ahad, esa. Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Beginilah seyogianya esa yang kita akui ketika kita menyembah Allah dalam salat, berpuasa karena Allah, dan melakukan semua aktivitas karena Allah yang disebut dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang tadi saya bilang la ilaha illallah seyogianya, panjangkan dilah bermakna tidak. La ilaha illallah, sekalipun tak seperti demikian minimal ada panjang pada bacaan la, karena ditakuti bermakna sungguh ada Tuhan melainkan Allah. Bahaya besar, berhati-hati. Hadirin yang terhormat, lanjut tentang hal tersebut. Kitab yang saya miliki belum ada banyak, masih ada satu. InsyaAllah ke depan nanti kita banyakkan, jadi jamaah bisa tengok kitab. Tapi kitab yang tulisan Arab kita cari yang tulisannya bukan Arab. Jadi selain bisa memandang, bisa membaca, bisa mendengar. Mudah-mudahan demikian. Al ilmu qattuyur, kata pepatah Arab. Ilmu itu seperti burung. Salah satu sifat burung itu liar, cara mengikat. Ilmu itu 3: baca, tulis, dengar. Mudah-mudahan ada hikmah pertemuan demi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayyu arafa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi subuh ini cukup dengan itu kalimat saja. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayyu arafa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu bahasa Arab. Arab apa itu? Adul sering disingkat, Arab gundul. Karena sekarang dah mandel singkat-singkat. Ada satu lagi Armel, Arab Melayu. Adul Arab gundul, Armel Arab Melayu. Ada satu lagi Arab-Arab cemas. Wajibu dan wajib. Atas siapa wajib? Ala kulli mukallafin, di atas setiap mukallaf. Apa yang menjadi kewajiban? Ayyu'rafa, bahwa sungguh mengenal ia mukallaf. Apa yang wajib dia kenal? Ma yajibu, ma sesuatu yang wajib. Mana? Fi haqqi, pada haknya Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Wa ma yajuzu, dan perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Itu kalimat panjang kalau kita bahas, tapi cobalah kita bahas ala kadar. Yang pertama kita ketemukan kata-kata yajibu, wa yajibu, wajib. Wajib ini wajib pada ilmu fikih. Apa artinya? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala kalau kerja, berdosa kalau tinggal. Ma beda makna wajib dalam ilmu fikih dengan wajib dalam ilmu tauhid.
Ketika ditanya Allah wajibkah bersifat dengan wahdaniyah tadi, apa kita jawab? Wajib. Wajib kita mesti jawab. Allah wajib bersifat esa, wajib. Kita manusia wajibkah meyakini Allah bersifat esa? Wajib. Dua kata wajib tapi maknanya beda. Kata sama, makna beda. Pertama kita mesti mengenal, mungkin jamaah sudah tahu, nggak apa-apa untuk mengingatkan kembali. Sering kita bilang wajib, salat itu wajib atau tidak? Wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu. Tulisan Arab saya ini bukan Arab asli, Arab Batam. Penting bisa dibaca saja. Udah lama saya nggak nulis. Atam ya, Arab Batam ya. Apa-apa kita belajar jangan serius-serius sekali, nanti liar ilmunya. Jadi nggak usah formal-formal kali lah. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini pengertian wajib dalam ilmu syariat. Kita pertemuan yang pertama sudah bicara tentang ilmu itu 3 macam. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf ataupun akhlak. Ilmu tauhid mengenal Allah, ilmu fikih tata cara sah beribadah, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak adalah memagari itu ibadah supaya jangan dimakan oleh penyakit ria, dengki, ujub dan sebagainya. Jadi ini mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Inilah terjemah daripada sesuatu yang diberi pahala di atas kerjanya sesuatu, dan sesuatu yang diberi ikab. Ikab itu siksa, dosa. Ala tarkihi, kalau kita meninggalkan perbuatan tersebut. Ini pengertian wajib pada fikih dulu. Kalau ditanya apa hukum mempelajari ilmu tauhid, jawab wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Mana ayat Pak Ustaz? Karena sekarang minta ayat, minta hadis. Kalau tak ada ayat, tak ada hadis, emang tak percaya. Ayat turun itu untuk Nabi, Rasul. Hadis yang menerima para sahabat. Jadi kita tetap ayat hadis tapi melalui para ulama kitab. Jangan diminta dalil. Wajib Ustaz mempelajari ilmu tauhid. Wajib. Mana dalil ayat? Ada dalam ayat wajibu ta'limu ilmu tauhid. Tak ada. Tak ada seperti demikian tulisannya, tapi secara umum ada. Wajib belajar ada dalam Al-Quran. Mana wajib belajar dalam Al-Quran? Dalil mengaji dalam Al-Quran mana kalau ditanya? Nah, ini saya ajarin kalau ditanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya oleh kalian kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika kalian belum mengetahui. Nah, itu dalil mengaji seperti ini. Jangan dibilang nggak ada dalam Al-Quran. Ada. Hadis ada. Ada. Pak Ustaz ahli hadis sama ayat. Saya nggak ahli. Paling cuma kuasai satu hadis satu ayat. Udah ada. Nggak ahli kali. Mana hadis yang menyatakan wajib belajar? Hadis Nabi. Dari dulu udah kita hafal. Mana dia? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Terjemah. Talabu tuntut, ilmu faridatun. Nah, faridatun adalah fardu.
Fardu garing. Apa garing? Garis miring. Wajib. Ini dia. Yang dibilang menuntut ilmu seperti ini tak wajib. Wajib. Dalilnya hadis Nabi. Talabul ilmi, tuntut ilmu faridatun. Faridatun garis miring wajib. Fardu. Sering kita sebut salat fardu atau salat wajib. Jangan digabung fardu wajib. Fardu atau wajib. Karena fardu sama wajib yang beda nanti di haji. Nanti ada wajib haji, ada rukun haji. Itu nanti ada perbedaan. Tapi selain pada haji sama makna wajib atau fardu. Apa maknanya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau kerja, diberi dosa kalau tinggal. Itu dalilnya kuat. Kalau enggak mengaji seperti ini tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dosa. Yang mengatakan sama Nabi. Wajib syariat mengaji. Tuntut yang wajib. Bisa setelah kita tuntut, tidak wajib. Ini istimewa ya. Ini kelebihannya. Yang diwajibkan oleh agama apa? Tuntut. Ilmu setelah kita tuntut enggak dapat, berdosakah kita atau tidak? Tidak. Rupanya tuntut yang wajib, berilmu setelah kita tuntut tidak wajib. Ini saya jelaskan sedikit ilmu gramatika Arab. Jangan tanya di mana dalilnya. Wajib mencari, tidak wajib mendapati. Yang wajib tuntut cari. Dapat atau tidak? Nggak ada wajib. Ada sering kita dengar idhafah, mudhaf sama mudhafun ilaih. Talabul ilmi susunan itu mudhafun ilaih. Istimewa jamaah pagi ini. Belajar tauhid plus ilmu nahwunya. Istimewa. Jarang belajar seperti itu. Paham atau tidak terserah, penting saya ajari. Karena nggak wajib bisa, wajib belajar. Talabu ilmi, talabun ilmi. Talab tuntut, ilmi ilmu. Talabul ilmi faridatun. Faridatun adalah fardu. Inilah makna fardu. Wajib. Menuntut ilmu wajib ala kulli mukallafin. Di atas setiap mukallaf. Laki-laki dan perempuan. Saya enggak jelaskan dulu apa makna mukallaf. Menuntut ilmu wajib di atas tiap-tiap, berarti tiap-tiap semua tanpa terkecuali, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, masyarakat biasa. Tentang hal wajib menuntut ilmu tidak ada perbedaan. Apapun pangkat, martabat, derajat kita di dunia, tetap faridatun kata Nabi. Jangan dibilang cuma jamaah ini komplek residen. Oh tidak, semua laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali wajib. Jadi bahasa Arab ini namanya susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Idhafah namanya, mudhafun ilaih. Contoh dulu saya buat lebih dekat mudhafun ilaih, seperti kata-kata sapu tangan. Sapu tangan kalau kita gabung katanya menjadi selembar atau serbet. Tapi kalau kita pisah memiliki makna yang berbeda. Sapu tangan, sapu ini, tangan ini, tak mungkin ambil sapu itu untuk menyapu tangan. Jadi beda kalimat tersebut kalau dihimpun, beda dipisah. Rumah sakit,
rumah sama sakit. Tapi kalau kita gabung satu tempat, yang di tempat tersebut ditempati oleh orang-orang kurang sehat, makanya disebut rumah sakit. Saya lebih setuju disebut rumah sehat. Rumah itu untuk menyehatkan orang, tapi dari dulu sudah disebut rumah sakit, ya sudah, daripada jadi konflik kita rubah nanti, ya salah, rumah sakit. Artinya apa? Tuntut ilmu dalam susunan mudhaf-mudhafun ilaih yang menjadi kewajiban. Ini dia, tuntut yang wajib. Karena kalimat mudhaf-mudhafun ilaih, kalimat mudhaf-mudhafun ilaih yang menjadi pokok pembicaraan adalah kalimat mudhaf. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Kalimat mudhaf ilaih menjadi pokok bicara mudhaf ilaih, bukan menjadi pokok pembicaraan. Jadi yang menjadi wajib apa? Tuntutnya yang wajib, bukan berilmunya yang wajib. Di sini keluarlah bahasa wajib mencari, tidak wajib mendapati. Ilmu demikian, harta juga demikian. Cari kerja, yang wajib cari, ikhtiar kita, berusaha. Dapat atau tidak, itu hak Allah, mau diberi atau tidak, kapan diberi, untuk siapa diberi, berapa diberi, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memaksa-maksa. Mencari ilmu juga demikian, tugas kita mencari karena wajib. Dapat atau tidak, nah itu hak Allah Ta'ala. Ada orang sudah 20 tahun mengaji tapi nggak alim. Ada orang ngaji di masjid ini mungkin 1 bulan dah alim, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, yang menjadi kewajiban adalah tuntut, bukan yang menjadi kewajiban adalah mendapat ilmu setelah kita tuntut. Kalau sudah dapat ilmu setelah kita tuntut, 2 keuntungan. Keuntungan pertama, kita sudah berpahala. Keuntungan kedua, kita dapat keuntungan ilmu. Jadi 2 keuntungan. Tapi kalau sudah menuntut ilmu tak dapat, sudah ada keuntungan, sudah. Keuntungan apa? Berpahala kerja. Karena kalau enggak kita tuntut, berdosa. Kenapa? Wajib. Ini perlu kita ketahui. Duduk seperti ini, mempelajari ilmu tauhid, fikih, tasawuf, wajib. Jadi dalil Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Lain nggak usah tanya lagi, nggak bisa lagi saya. Cuma 2 aja. Jadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya oleh kalian jika kamu tidak tahu kepada ahli ilmu. Itu dalil mengaji Al-Quran. Hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu wajib. Wajib pahala kerja, berdosa tinggal. Atas siapa wajib? Di atas tiap-tiap mukallafin, muslimin laki-laki, muslimatin perempuan. Dosa kalau tak mengaji, dosa. Kalau ditanya siapa lebih besar enggak mengaji dengan enggak sembahyang fardu, coba jawab. Siapa lebih bahaya tak mengaji dengan tak salat fardu? Dua-duanya bahaya, saya sepakat. Yang lebih bahaya. Kalau jelas ini apa? Tidak dalam ilmu lebih bahaya. Kenapa? Kalau dia sholat nggak ada ilmunya, dia juga nggak dapat pahala. Inilah saya bilang. Setelah kita tinjau, ini jelas. Jangan berat nanti pikiran kita menerima. Bahaya. Dua-dua bahaya. Tapi lebih bahaya tak menuntut ilmu. Kenapa? Sah tidaknya salat tergantung pada ilmu. Mana tahu kita rukun yang wajib, syarat yang membatalkan, haram, makruh, sunat tanpa menuntut ilmu. Tak mungkin begitu lahir ke dunia kita alim terus, tak ada barang. Nabi Muhammad saja berguru. Ada guru Nabi Muhammad? Ada, Jibril. Itu terbukti ketika turun Mi'raj Muhammad, tak lama perjalanan Mi'raj, padahal subuh sudah bisa kerja Nabi Muhammad sholat. Tapi sholat pertama Nabi Muhammad setelah Mi'raj bukan subuh, zuhur.
Kenapa? Subuh belum ada ilmu untuk tata cara kerja. Turun lagi Jibril, perintah Allah, ajari tata cara salat. Zuhur salat pertama Nabi Muhammad setelah turun Mi'raj. Berarti berguru Nabi Muhammad mengaji istilahnya. Siapa gurunya? Jibril. Kalau kita nggak perlu Jibril, memadah dengan ustaz-ustaz di sini aja udah memadah. Jadi itu dalil mengaji. Kalau Nabi Muhammad saja afdalul ibad, afdal hamba masih mengaji, apalagi kita. Jadi siapa bahaya enggak salat dengan enggak mengaji? Ini bukan banding-banding, karena beda salat beda mengaji. Kecuali bersamaan antara waktu salat dengan waktu mengaji, itu lain cerita. Ini terpisah. Tapi kalau ingin kita buat perbandingan, kalau tak mengaji seperti tadi kita bilang, tak sah salatnya. Kenapa tak sah? Ya kita tak tahu mana syarat sahnya, syarat rukunnya yang membatalkan. Rupanya kesimpulan, pahala lebih besar mengaji ketimbang salat. Nah ini jelas. Kenapa? Menentukan dapat pahala dalam salat dengan sebab mengaji. Hadis Nabi, ya ini saya keluar sendiri ini. Kalau sudah ada nggak saya keluarkan, kembung di dalam dada saya. Saya sebutkan hadis. Kullu syai'in tarikun wa tarikun ilal jannah al ilmu. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu ada jalan. Ke Batu Haji ada jalan, ke Mari ada jalan, semua ada jalan. Wa tarikun ilal jannah al ilmu, jalan menuju surga, ilmu. Nabi yang mengatakan jalan menuju surga ilmu. Cuman kalau jalan sudah ada, enggak kita jalan, rugi. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi siapa penting jalan dengan berjalan? Dua-dua penting. Tapi yang lebih penting jalan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.